Mekah.
Makiyah, turunnya sebelum Nabi hijrah. Illa, kecuali ada ayat yang berbunyi wa aqimus shalah. Nanti ada di sini entah ayat berapa, tapi ada itu ayat kecuali ayat itu. Kecuali juga fala'allaka tarik al-ayat sampai akhir. Wa ulaika yu'minuna bi, dan juga ayat itu al-ayat. Itu kecuali 3 ayat. Jumlahnya ada mi'atu wasnatani atau salasu wa ishruna ayat. Ada 122 atau 123 ayat. Selisih satu atau dua ini hal yang biasa, bukan berarti lafaz yang beda, tapi cara perhitungan berhentinya. Surat ini menjabarkan atau menerangkan tentang keistimewaan keunggulan Al-Quran. Keistimewaan keunggulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lam bi muradi bidzalika hadi. Alif Lam Ra. Ini huruf maqtu'ah. Huruf yang bacanya terpisah. Letaknya di awal surat. Di beberapa awal surat. Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui bimuradi, dengan apa yang dimaksudnya. Ulama ini ada mayoritas ulama meletakkan penanya. Apa maksudnya meletakkan penanya? Untuk arti alif lam ra ini diletakkan dalam arti pokoknya artinya diserahkan ke Allah. Manusia tidak ada yang tahu. Nah, kalau ditanya lah kenapa hikmahnya Allah berfirman dengan yang nggak bisa diketahui manusia, berarti nggak ada hikmahnya. Hikmahnya ada. Salah satunya manusia tidak tahu itu pun adalah hikmah bahwa Allah yang Maha mengetahui. Ada orang yang tanya, kenapa? Nggak ada hikmahnya dong berarti kalau nggak diketahui manusia. Manusia nggak tahu itu malah ada hikmahnya. Karena tandanya apa? Tidak semua apa yang Allah firmankan itu bisa diketahui oleh akal manusia yang terbatas. Tapi ada juga ulama yang berusaha untuk mengartikannya. Ada yang berusaha mengartikannya alif lam ra, ataupun di ayat di surat yang lain alif lam mim, ada yang nun, ada shad, ada yang kaf, ha, ya, ain, shad. Ini tawaran ataupun tantangan Allah bagi orang-orang yang menganggap Al-Quran itu bukan firman Allah. Apa maksudnya tantangan Allah? Disuruh membuat dari huruf-huruf tersebut ayat-ayat yang serupa dengan ayat Al-Quran, tapi tidak bisa. Makanya alif lam ra ini dikatakan huruf maqtu'ah. Apa maqtu'ah? Yang terpotong-potong, yang masih bacanya terpisah. Bukan alam roh, bukan alam roh. Ini bacanya terpisah-pisah. Sebagaimana tafsir yang lain dan kitab yang lain, Allahu a'lam bimuradi, sudah pokoknya diserahkan ke Allah artinya. Karena akal manusia ini terbatas. Allah yang mengetahui. Bidzalika hadzal kitabun uqimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun, hada kitabun, ini kitab. Hadanya tidak disebutkan. Kitabun, kitab ini Al-Quran, uqimat ayatuhu, ayat-ayatnya disusun rapi. Uqimat, ditentukan, disusun rapi maksudnya. Uqimat dari kata hakim, hukum. Apa hukum? Asal mula kata hukum itu mentahnya adalah penghalang, menghalangi orang untuk berbuat buruk dan menghalangi orang dari perbuatan buruk dan menjadi penghalang antara kebaikan dan keburukan. Itulah hukum. Hakim orangnya yang menghukumi.
Yang dimaksud uhkimat ayatuhu adalah susunannya rapi, bi'aji bin nadmi. Maka nadomnya itu menakjubkan. Nadomnya itu susunannya itu menakjubkan, wabani' ma'ani, dan indah makna-maknanya. Jadi keunggulan Al-Quran dari ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, Al-Quran itu istimewa. Baik susunannya itu rapi, maknanya juga indah. Pakai nada apapun Pak cocok. Pakai di Indonesia ada langgam Jawa. Baca Quran. Terlepas dari membahas bagaimana hukumnya, tapi pakai nada pun bisa. Ini indahnya Al-Quran. Dan saya rasa ini boleh dipatahkan, tapi saya rasa kitab yang bisa dibaca dengan beberapa nada ini hanya Al-Quran. Tapi nada-nada yang itu bersanad, yang itu bukan nada orang munafik, itu baru boleh dianjurkan untuk membacanya. Tapi kalau itu nada-nada munafik, tidak boleh. Nada-nada nyanyian diletakkan di Al-Quran tidak boleh. Maka dulu ada lagu Jablay buat nada selawat, ada putusan Mulalim itu memang resmi dari MUI atau dari personal DMI mengatakan tidak boleh seperti karena itu lagu orang munafik, jangan diletakkan di lagu Jablay. Apalagi Al-Quran, karena itu sholawat. Jadi Al-Quran nadanya harus jelas, namanya jelas, bukan ada orang-orang munafik, bukan orang-orang fasik, karena ada zina. Summa fusilat bayyinat bil ahkami wal qisosi, bisa dibaca wal qasosi wal mawa'id. Summa fusilat, kemudian fusilat ini memiliki dua arti. Fusilat ini bisa berarti, fusilat itu bisa berarti turunnya Al-Quran itu terpisah-pisah. Makanya ada surat ini, surat itu, untuk memudahkan. Coba tidak ada judul-judulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, fusilat ini artinya adalah terinci. Apa? Terperinci. Baiknya dijelaskan bil ahkami, menjelaskan tentang hukum-hukum, ahkam, halal haram, sunnah mubah, itu pun terperinci. Wal qasosi atau kisosi, kisah-kisah pun terperinci. Wal mawa'idi, dan nasihat-nasihat itu pun terperinci. Itu apa? Min ladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana lagi maha khabir. Ini mengetahui boleh, maha waspada juga boleh. Tapi khabir ini mengetahuinya adalah mengetahui sekecil apapun itu khabir. Makanya ada di terjemahan saya cek, khabir diartikan Allah yang maha waspada. Apa maksudnya? Sekecil apapun perbuatan kita itu Allah tahu. Itu namanya Allah khabir, Allah yang maha mengetahui sekecil apapun tindakan atau sesuatu hal tersebut. Ayat Allah yang dimaksud Allah. Alif lam ra. Kitab ini susun rapi ayat-ayatnya, fusilat, kemudian terperinci hukum-hukum, kisah-kisah, nasihatnya, miladul hakimin khabir, yang berasal dari sisi yang maha bijaksana, maha mengetahui atau mewaspadai. An aidi an la ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Agar aidi supaya la ta'budu, kalian jangan menyembah illallah, kecuali Allah. Jadi tujuannya Al-Quran apa? Yang paling dasar, paling utama, suruh nyembah tapi hanya kepada Allah.
ditanya apa tujuan Al-Quran diturunkan, ya intinya untuk menyembah Allah semata. Dikatakan Allah ta'budu illallah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Tidak dikatakan agar supaya kalian menyembah Allah, berarti masih ada kemungkinan menyembah lainnya. Karena ini juga untuk kaum kafir. Kaum kafir menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, lain musyrik. Jadi jangan menyembah kecuali Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah semata. Ibadah ada dua, ada ibadah murni, ada ibadah umum tapi tujuannya murni. Apa ibadah murni? Dikatakan ibadah mardhah, ibadah yang tata caranya, waktunya, tempatnya, bilangannya itu sudah paten, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Seperti sholat, haji, umroh, puasa, zakat, itu sudah paten. Kalau zakat boleh ditambah, boleh, tapi bukan berarti merubah hukum zakat. Zakat 4 kilo, zakat fitrah, mau ditambah 5 kilo nggak boleh, berarti boleh. Kalau nggak boleh diukur, tapi tetap hukumnya tetap 4 kilo. Nggak bisa kita katakan hukumnya 5 kilo, 6 kilo. Nah, kalau ibadah yang umum apa ya? Kita ibu-ibu bermake up itu ibadah atau tidak? Ya tergantung tujuannya buat tujuannya diri ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk tujuan di tangga dewi ya ibadah betul kan? Bukan ibadah. Maka butuh niat. Kalau yang ibadah umum butuh nih. Ibadah itu ada dua, ibadah mardhah, ibadah umum, ghairu mardhah. Jadi kita pun tidur pun ibadah. Kecuali tidur pas masang tiang listrik. Tapi niatnya menghindari masang tiang listrik. Saya juga nggak tahu ternyata ada pasang tiang listrik. Ada yang pulang, Sa. Jadi jangan merasa tersinggung. Tapi kalau merasa tersinggung berarti masih punya masih punya rasa. Kalau enggak ini mau dipertanyakan. Sabar. Allah, tapi enggak. Kapan syukur sabar. Itu pentingnya habis kajian itu makan bersama itu penting. Supaya hilang dosa kita. Sesama itu awalnya seperti apa, tapi kalau makan bareng hilang dosa. Tapi kalau bisa kajian langsung kencing, itu bisa diingat itu kesalahan temennya. Kesalahan kita sendiri malah tidak. Tapi kalau dengan kita bercanda makan bareng setelah kajian, itu lupa. Tadi pernah nyinggung loh. Lupa saya. Pokoknya makanan ya. Lagi bakso. Adakah? Lupa, lama lupa. Sudah bakso terus nah. Jadi kalau sudah ngaji itu jangan mudah baperan. Belajar, walaupun kita sendiri belum bisa tapi belajar. Selama orang tidak bilang di depan kita advise. Kalau orang tidak mampu untuk menutup mulutnya sendiri, setidaknya kita mampu menutup telinga kita sendiri. Tangan kita cuma dua, mulutnya orang nggak bisa nutup, tapi telinga kita dua, tangan kita dua, cukup tutup. Coba ya, ke status. Allah ta'budu illallah, agar supaya kalian tidak menyembah kecuali Allah. Innani satamane ingsun, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, lakum kedue kalian sira kabeh minhu dari Allah, nadhirun wa basyir. Nadhirun memberi peringatan bil adabi kelawan adab, in kafar
antum jika kalian mau iman, mau beramal. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sebenarnya Nabi ini hanya pemberi peringatan terhadap azab-azab kalau kalian ingkar, kafir, dan pemberi kabar gembira kalau kalian mau iman. Ada satu kisah dalam hadis Nabi ini naik ke bukit Sofa. Pak Palang, siapa yang pernah lihat bukit Sofa? Ada Pak? Langsung nanti angkat HP. Ada bukit Sofa, Nabi naik ketika itu. Maka Nabi berseru kepada para kerabat-kerabat orang-orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalau aku kabarkan di balik gunung itu ada pasukan berkuda, bagaimana? Percayakah kalian? Semua menyatakan, sesungguhnya aku tidak pernah menjumpai engkau dalam keadaan berdusta Muhammad. Tapi ketika Nabi SAW aku kabarkan bahwa siapa yang tidak mau iman, dia kufur, dia musyrik, dia kafir, maka azab Allah sangatlah dahsyat sekali. Maka ketika itu tidak mau percaya. Kalau dikasih kabar seputar dunia, ke dunia, mau percaya. Nabi tidak pernah bohong. Bahkan dikatakan kami tidak pernah mendapatkan yang bagus. Tapi bila untuk akhirat, untuk agama, tidak mau percaya. Maka nadir itu pemberi peringatan. Wa basyir, peringatan dulu baru kabar gembira. Namun dalam kehidupan kita ini peranan nafsu itu sangat berat, sangat banyak sekali. Apalagi nafsu ini mengalir sebagaimana mengalirnya darah. Selama hidup ya manusia masih ada nafsu. Kiai apa di depan perempuan cantik berduaan, tetap ada nafsu. Mau mengendalikan bisa tidaknya sama, itu yang menjadi pembeda. Maka yang didahulukan di sini ada larangan dulu, ancaman dulu, baru kabar gembira. Karena memang tujuannya adalah orang kafir. Jangan kamu mensekutukan Allah, baru kamu sekutu. Jangan baru kamu apa? Jangan kalian menyembah selain Allah, baru kamu menyembah Allah. Ini juga menjadi rumusan orang-orang toreko, orang-orang sufi. Sebelum menghadirkan Allah, bersihkan dulu hati kita. Karena Allah nggak mau singgah di hati kita kalau hati kita ini masih ada sesuatu. Kita belum lama membahas bahwa setan itu akan lari, akan pergi tatkala hati kita dalam keadaan zikir. Maka ada orang tanya kepada ulama ini, Syekh Abdul Qadir Jailani atau Imam Ghazali, saya tidak kurang ingat. Tapi di antara muridnya tanya, wahai Syekh, katanya Allah itu akan dekat, akan hadir, setan akan pergi kalau Allah itu ada dalam hati. Tapi mengapa orang-orang sekarang setelah melakukan kebaikan, setelah itu keburukan dilakukan? Seakan-akan Allah hadir, kemudian setan pun hadir. Bagaimana ini? Masa dalam satu waktu, satu tempat Allah hadir? Maka dunia katakan, sekarang akan aku berikan contoh. Seumpama kamu mengusir anjing yang sedang duduk, sedangkan anjing itu di sampingnya ada tulang, maukah dia pergi? Kamu gak ada tulang, pasti dia pergi. Kalau anjingnya biasa. Tapi ketika masih ada tulang di sampingnya, dia pasti meski diusir apapun, dia pasti akan mengikuti dari daging ataupun tulang masuk. Maksudnya apa kata murid? Allah hadir, setan itu pergi. Tapi setelah kalian menghadirkan Allah dalam hati, ternyata di dalam hati kalian itu masih ada kerak-kerak daripada penyakit yang tanpa sadar itu mengundang setan lagi. Bahkan kita dalam satu kebaikan saja masih kadang tercampur dengan keburukan. Katanya masih ada kerak-kerak intik-intiknya itu keburukan dalam hati. Nah, setiap amalan kita dilihat hati, Pak, ini hati gimana kondisinya. Nah, kita sudah pernah belajar juga, kita ada hati gerak-gerak. Kita bisa dikatakan baik hati itu kalau itu hati
Usah itu ternyata pencurinya istrinya sendiri saja semua. Maka harus imbang. Apa maksudnya imbang? Adil. Adil itu mampu memposisikan hati. Walaupun berat tapi belajar mengolah hati. Dengan bagaimana? Dengan jaga hati. Dengan satu hati. Gerak ini kita akan bisa bareng kalau satu hati. Kalau satu hati ada satu susah Pak gerak. Walaupun bareng-bareng. Kenapa jamaah itu geraknya sama? Karena semua satu hati, imamnya sudah berikan yang depan. Coba kalau nggak satu hati, pasti akan menjadi perbedaan gerakan. Kalau tidak satu hati. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi matti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin kabir. Wa anistaghfiru, dan hendaknya kalian beristighfar rabbakum kepada Tuhan kalian minasyirk, dari kemusyrikan. Musyriknya orang Islam, syiriknya orang Islam, syirik khafi apa? Riya. Maka dibersihkan dulu. Tsumma tubu, kemudian taubat ilaihi, irji'u, kembali ilaihi, kepada Allah, bita'ati, maksudnya dengan ketaatan. Banyak orang menyangka istighfar dengan taubat ini satu, tapi ternyata beda. Istighfar dulu baru taubat. Ada ulama mengatakan istighfar itu apa, taubat itu apa? Istighfar itu mengistighfari dari dosa-dosa yang lalu. Adapun taubat itu mengistighfari dengan ketaatan yang akan datang. Maka ini bito'ah, dengan ketaatan. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, sekarang waktunya kita istighfar, mohon ampun. Nah, taubatnya bagaimana? Dengan melakukan kebaikan. Dalam satu ayat, sertailah keburukan kalian dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Cara taubatnya itu bagaimana? Dengan melakukan kebaikan. Aku sudah tobat. Tobat istighfar. Ini pun tobat, tapi dimaksud apa? Menghentikan daripada kemaksiatan, keburukannya, dan melakukan kebaikan. Jadi istighfar yang sudah lampau, taubat dengan melakukan kebaikan. Kalau sudah mau istighfar, kemudian disusuli dengan taubat, yumatti'kum mata'an hasanah, Allah akan memberikan kepada kalian, yumatti'kum, memberikan kenikmatan, bisa memberikan karunia-Nya, bisa fit dunia, di dunia, mata'an hasanah, dengan pemberian yang baik, atau dengan mata itu apa? Sesuatu yang baik. Cuma kalau mata ini keindahannya bersifat sementara, bisa dirasakan di dunia. Dunia mata dunia itu perhiasan, pemberian, tapi sementara selama masih ada dunia. Wa khairu mata'ihha al-mar'atu salihah. Adapun sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah wanita saleh. Mereka kalau amalan pengen dapat ini, pengen dapat itu, pengen dapat ini. Ulama kebanyakan mengajukan untuk istighfar.
istighfar, taubat. Itu amalan paling jitu untuk mendapatkan sesuatu. Karena bisa jadi keinginan-keinginan kita ini tidak terwujud, tidak diijab oleh Allah karena ada sesuatu kesalahan, dosa yang masih kita kerjakan. Apa hal itu ya? Hanya kita yang tahu. Pengen beli mobil, istighfar banyak, taubat. Pengen beli apa? Istighfar. Jangankan kita kok pengen ngumpul pahala, dosa kita diampuni Allah saja itu sudah suatu hal yang sangat besar. Makanya doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahum istighfar dulu. Nah kalau sudah istighfar, taubat, at-taib minad dzanbi kamala dan bala. Orang yang taubat dari dosanya itu seakan-akan nggak punya dosa. Ini karunia Allah. Meskipun dulu kafir, meskipun dulu bukan Islam, tapi dia mau masuk Islam, taubat, sudah nggak dianggap kekafirannya. Sebaliknya dulu Islam, dulu beriman, tapi murtad, habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Habitat, hilang semuanya. Meskipun dia pernah bangun masjid tingkat 18, meskipun dia pernah bangun tiangnya untuk perluasan masjid, walaupun, tapi kalau dia kafir ketika itu, dia malah tidak dianggap. Tapi ada ulama mengatakan untuk di dunia kebaikan apapun yang dilakukan seseorang, Islam tidak Islam, kafir, taat ataupun seperti apa, itu pasti dibalas oleh Allah. Tapi khusus di dunia. Makanya ada orang kafir ahli sedekah ya, sedekahnya hartanya tambah banyak. Tapi di akhirat nggak akan dapat. Karena itu sekarang sudah menjadi sistem. Orang kafir sedekah dicintai orang dia. Nah itu balasan juga. Balasan. Tapi di akhirat tidak ada. Jadi dia tadi dunia sejauh mungkin wajar dan kafir. Dunia ini penjaranya orang Islam, mukmin, surganya orang kafir. Orang kafir, orang-orang semua ya dikasihnya sesuai dengan kehendak Allah sama di dunia, tapi di akhirat tidak ada bagian situ. Ya, kalau kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, kok hidup masih susah saja. Mumpul setiap hari, tandanya kita memang bersih. Penjara. Tapi kalau hidupnya tenang saja, ya bukan berarti terus kafir, tidak. Bisa jadi memang dia sudah mendapatkan sakit dalam hati. Tapi dia pasti diuji, dan itu membuat guncang hati, pikiran, kehidupannya. Dalam satu hadis dikatakan asyadul bala al-anbiya, musibah yang paling besar menimpa manusia itu adalah para nabi. Falam talu, kemudian di bawahnya. Dan kata Nabi, dan manusia akan diuji sesuai dengan pegang teguhnya terhadap agama. Semakin kuat megang agama, pasti diuji. Jangan dikira Pak, kiai-kiai gak ada ujiannya Pak. Kiai-kiai pondok besar itu malam waktunya orang tidur datangi kera, datangi babi, anjing, yang orang gak bisa lihat, itu ujian juga. Dapat serangan sini sana, dipatuhi dengan amalan itu kiai. Dan pimpinan pondok yang santri 4 ribuan di Pakistan, kiai kami, syekh kami mengatakan malam saja pimpinan pondok nggak tahajud, pasti pagi sampai sore yang ada santri yang bermasalah. Kalau kita tahajud nggak tahajud, masalah terus. Lanjut. Belum ketok karena kita masih ujiannya standar. Kalau di sana pondok main narkoba, pondok melarikan perempuan dan sebagainya, itu ujiannya, fungsinya, pimpinannya akan tercoreng
sabar, enjoy kita di kelihatannya. Kalau kita diuji tandanya wah beriman. Tapi kalau nggak diuji ya nggak usah minta, nggak usah ya Allah uji saya, ya Allah uji, nggak usah. Nanti kasih bener pokok-pokok. Kalau ujiannya ujian lah. Ya, kalau sini ujiannya khusus, ujiannya ujian tertulis. Itu masih ada soal yang jawabannya aneh. Dan jawabnya itu enjoy. Saya lihat orangnya enjoy jawabnya. Berarti kan kita di perkara dunia nggak usah dianu, nggak usah diambil pusing. Walaupun ujian. Tapi bagi orang Islam yang menganggap ujian itu besar adalah apa? Ujian yang menyangkut dengan kehidupan akhir. Anak nggak mau berhijrah, anak nggak mau sholat, itu ujian paling besar. Istri nggak mau taat, kaya tidak mau berbagi, miskin tidak mau bersabar, mau minta-minta. Ini ujian yang paling besar. Ada ujian soal keduniaan itu dianggap hilang, yang mesti datang lagi. Kalau pas datang ya harus siap-siap kehilangan. Walaupun kita ini ada pelatihan khusus kehidupan susah. Kenapa? Karena pelatihan khusus kehidupan senang itu tidak perlu. Kalau senang semua orang pasti kasih uang 1 juta di dalam, Pak. Nggak perlu latihan. Cukup ucapan alhamdulillah, terima kasih. Tambah kol-kol doa, ya Allah semoga lancar rezekinya, sehat selalu. Itu paling pokok. Tapi bila kehilangan 1 juta, wah bisa berhabis. Seakan-akan dia paling susah sekecamatan ya. Kabupaten. Aku malah biar Pak. Iya, benar. Maunya keliwat kalau kasih uang banyak, nggak mau ngaji. Jadi itu namanya kenikmatan yang melalaikan dari ketaatan. Yumatir ummatan an hasanah, akan diberikan perhiasan yang bagus di tibi aisyin, dengan kebaikan hidup. Nih, mataan hasanah ini tafsirannya dengan kebaikan hidup tibi aisyin. Wasa'ati rizki, nah ini yang diharapkan, dan kelapangan rezeki. Kalau mau soleh sudah ya rezeki kita. Man amila solehan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mau beramal soleh, laki perempuan, selama dia mukmin, Islam, beriman, maka akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Makanya kita ini menilai kehidupan baik buruknya ini yang masih salah. Kelihatannya kalau rumahnya gedong itu ya baik, rumahnya enggak gedong itu ya. Itu penilaian kita yang salah. Padahal orang soleh sudah dikasih kehidupannya. Dan kita hanya berbuat baik itu tenang hati, Pak. Ada habis sholat tahajud khawatir, ada habis kajian ini merasa takut. Enggak ada, tenang pasti hati. Pulang itu pede ke rumah. Assalamualaikum jam 12 buka kan istri pede. Tapi kalau dari main lewat rumahnya janda kulit, pulang pasti deg-degan ini. Wah, jangan-jangan ada yang lihat, jangan-jangan. Itu kita hanya memang. Kalau orang yang khawatir itu biasanya karena dia keburukan. Karena kita hanya keburukan ini membuat suatu hal yang buru-buru dari setan. Saya pede Pak, pulang jam 11 kalau dari kajian di rumah ya santai, istri bangun. Kalau ada dari nongkrong itu nongkrong itu sendiri ya. Apalagi bau durian. Saya mewakili kesehatan bapak di sini ya. Itu baik yang istrinya ada tidak ada. Baik yang istrinya ada kalau punya Jauh. Astaga. Kalau jauh lebih tenang. Kita yang kebaikan. Sabar Mas. Kucing saja, kucing itu kalau dikasih makan, kalau dikasih makan sama yang punya atau siapa orang kasih makan, tenang dia makan. Tapi kalau habis nolong ikan, pasti ngelirik, Pak. Ngelirik pasti lihat ya.
di pojok pas kamu lirik. Karena nggak tenang ya. Kalau enjoy itu juga enjoy, nggak ada uang ya boleh. Orang boleh kumpul kocok sama ini untuk mangan. Mata'an hasanah ila ajalin musamma, sampai ajal ditentukan, wal maut yaitu kematian. Apa tadi mata'an hasanah? Kalau mau istighfar, mau taubat, dapat perhiasan yang baik. Apa itu mata'an hasanah? Kebaikan hidup, kehidupan dan kelas. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan fil akhirah. Oh, tadi di dunia, ini di akhirat. Fil akhirah kulli fadlin, setiap orang yang memiliki keutamaan. Yang dimaksud orang yang memiliki keutamaan adalah fil amal, orang yang rajin beramal. Fallahu jazaahu, keutamaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Wa in tawallaw fa inni aqulu alaikum adzab yaumin kabir. Tapi kalau berpaling, wa in tawallaw, artinya berpaling, kalau berpaling fi hadun idaita ain untuk olibu atau untuk robu. Aslinya ini bukan tawallau tapi tatawallau, taknya dihilangkan satu, jadinya wa in tawallau. Aslinya wa in tatawallau, artinya ai tu'rabu, berpaling, nggak mau nyembah Allah. Fa ini sungguhnya aku Nabi, aku maksudnya ingsun Nabi, takut akofu alaikum ke atas kalian ada bayau min kabir, atas azab di hari yang dahsyat. Wa yaumil qiyamah, yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Kalau mau istighfar, mau tobat, di dunia dapat kebaikan hidup, dapat keluasan rezeki, di akhirat dapat keutamaan Allah diberikan kepada orang yang rajin beramal. Pokoknya keutamaan Allah. Di ayat yang lainnya disilakan dapat surga, dapat pahala, dapat bidadari. Kalau sudah keutamaannya Allah sudah besar. Tapi kalau berpaling, Nabi takut ke atas kalian ada beliau di hari kiamat sangat besar. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keempat, kepada Allah lah tempat marji'ukum, tempat kembali kalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah ala kulli syai'in qadir, ke atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Wa minhu at-tawab wal orang fiman, orang karena yastahi, yang malu, ayat takola, malu ketika buang hajat. Karena buang hajat itu dari atas langit arahnya sampai kemaluannya terlihat. Ataupun ketika berhubungan badan sama istri kan terlihat dari atas. Malu sama Allah. Payah ketika sama ini, malu terlihat dari atas. Tapi ada pendapat yang lemah mengatakan ini berkaitan tentang orang munafikin, orang munafikun, yang mana dia itu nutup mukanya pakai baju, pakai tangan, Allah nggak lihat, kan nggak kelihatan dari atas, Allah nggak berpaling. Ayat kelima, Allah ingatlah, ketahuilah, inna musuhnya mereka orang-orang munafik yasmuna sudurahum, memainkan dada mereka, liyastafu minhu, supaya terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nutupi mukanya, wajahnya dengan kain, Allah nggak lihat, Allah nggak lihat. Ala hina yastabshuna thiyabahum yatawattuna, ala ketahuilah ketika mereka menutupi dengan thiyabahum, pakaian-pakaian mereka. Yatawattuna, ini menutupi, lihat. Yastabshuna, menutupi juga, menutup atau menghijab dengan kain ataupun pakaiannya. Ya'lamu ta'ala, mereka
mereka menghijab, menutupi tubuhnya, menutupi kepalanya. Ya'lamu ta'ala, tapi Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun, apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka zahirkan, nampak. Fala yughni istighfaruhum, maka kegiatan atau tindakan mereka menutupi muka, menutupi kepala ini tidak berarti. Fala yughni itu enggak ada manfaatnya, enggak ada dampaknya. Allah Taala mengatakan innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui bidatis sudur, ai bima fil qulub, apa-apa yang ada di dalam dada, maksudnya di dalam hati. Bidatis sudur dengan Allah mengetahui orang yang memiliki dada. Bima fil qulub artinya orang yang punya dada, punya hati, berarti di dalamnya Allah tak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ma min dabbatin, dan apa-apa minnya ini hanya tambahan saja, zaidah. Dabbatin, apa-apa yang merambat, yang melata, atau hewan dabba. Fil ardi, yang merambat ataupun yang berjalan di bumi. Hiyama dabba 'alaiha, yaitu yang jalan di atasnya. Ila 'alallahi rizquha, tidaklah ke atas Allah rezekinya. Maka tidaklah hewan yang merambat di bumi, melata, kecuali Allah memberikan rezeki. Takfilu bi fadlan minhu ta'ala, Allah yang menjadi kafilah yang menanggung bi fadlan minhu, menanggung dengannya kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi dari kelebihannya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui mustaqarraha, yang disembunyikan maskunaha, tempat tinggalnya, di dunia au sulbi, ataupun di tulang sulbi. Jadi roh itu setelah bersaksi kepada Allah itu ditiupkan di sulbinya Nabi Adam. Jadi roh kita semua ya Pak, semua dulu pada kumpul jadi satu. Alas tuh di roh itu kumpul bala syahidna. Orang sekarang Islam tidak Islam, dulunya pernah jadi satu. Ketika jadi itu semua mensaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Tapi ketika roh ditiupkan ke janin, ke perut seorang ibu, nah itu nanti tergantung ibunya muslim, ibunya kafir jadi kafir, itu mengaruhi. Makanya nanti ketika orang sudah masuk alam barzakh, ya semua tidak ada yang ingkar. Mau itu jenazahnya orang nggak beriman, orang Amerika, ya tetap dia yakin ada Allah. Orang ateis itu kalau mati ya pasti dia mensaksikan, karena ruh yang mensaksikan. Dan ketika roh ini gabung dengan jasad, nah itu tergantung siapa nanti yang lahir. Maka di tulang sulbi baru lewat daripada tulang sulbinya Nabi Adam, ini baru menjadi bibit-bibit tadi, jadi kita yang semua keturunan. Itu pun Allah mengetahui mustaqarraha wa mustawda'aha, ataupun yang nampak ba'dal maut, setelah kematian, au fil rahim, ataupun di dalam rahim. Mustaqarrah ini tempat sembunyi, tempat berdiam, wa mustawda'ah, dan tempat
Kullun fi kitabim mubin, semuanya itu mimma dzukira, jadi apa yang disebutkan fi kitabim mubin, di dalam ada di dalam kitab yang nyata. Bayyana wal lauhul mahfuz, ada di dalam kitab yang sudah paten terdapat Allah di lauhul mahfuz. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in kuntum innakum mab'uthuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ini sudah masuk pembahasan yang sedikit berbeda, maka kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Intinya kesimpulannya, pertama iman ta'abbud kita, peribadahan kita hanya kepada Allah. Meskipun nyatanya kita masih nyari rezeki para istri, nyari rezeki itu untuk anak, tapi nyata itu semua semata-mata diniatkan ibadah kepada Allah. Bukan berarti cari nafkah untuk istri, syirik tidak. Kan itu bukan untuk Allah, tapi untuk istri, maksudnya untuk menunaikan hak-hak, karena itu termasuk daripada ibadah kepada Allah. Dan itu kita lihat apa? Lewat hati, bukan lewat tindakan. Karena tindakan ini sesuatu yang membohongkan mata. Kita ini sekarang masih percaya dengan apa yang terlihat mata ketimbang apa yang kita rasakan. Kalau hati itu nggak bohong, tapi yang terlihat, yang terdengar, yang terucap ini yang malah sering bohong. Jadi nggak usah kebahagiaan itu kok kita jelaskan seperti apapun kita nggak akan paham, karena itu hanya pendengaran dari suara orang lain. Tapi kebahagiaan itu kita rasa. Kelihatannya kamu menuduh saya tidak bahagia, tapi saya yang merasakan. Begitu juga kita melihat orang itu kayak bahagia, tapi dia yang merasakan, saya nanti tidak. Makanya kebahagiaan aku ya, rasa pintar rasa aja, rasa pintar. Merasain susah. Kenapa orang-orang banyak suka dengan orang yang suka pintar merasa? Karena orang pintar merasa ini akan mudah menempatkan orang lain dan mudah juga menempatkan dirinya sendiri. Penelitian, saya buka artikel penelitian daripada orang Barat. Kenapa mayoritas presiden Indonesia orang Jawa? Terlepas dari fanatisme suku, tidak. Tapi dia meneliti, orang Barat dia meneliti, karena ternyata di Indonesia orang Jawa ini ada orang yang suka pintar dalam merasa. Jadi dia bisa memposisikan dirinya sendiri, bisa memposisikan dirinya orang. Dan yang kedua, saya masih ingat sekali yang dua yang saya ingat, ada 4 atau 5 alasan. Yang kedua, orang Jawa ini dia bisa menyembunyikan keinginannya, sehingga kelihatannya keinginannya seperti apapun, tapi dia masih bisa menampakkan keinginan tersebut tidak sebagaimana keinginan yang asli. Makanya kelihatannya santai, tapi ternyata targetnya kelihatannya santai, dia buka sabar. Ada nunggu undangan Ustaz. Itu makanya kalau dua ini kenapa menjadi alasan, salah satunya salah duanya itu saya kira terlepas dari kesukaan tidak, tapi intinya kalau kita pengen dihargai, kita juga bisa untuk menempatkan orang lain, maka tempatkan diri kita dengan baik, tempatkan orang lain juga dengan baik. Kalau kita sudah bisa seperti itu, alhamdulillah. Jangan memaksakan untuk menempatkan orang lain kalau kita sendiri belum bisa menempatkan diri. Jadi saya di sini jelas beda dengan saya di sana. Saya di situ saya jelas sikapnya dengan di sana. Saya bersama ini sikapnya itu harus beda dengan yang di sana. Bukan berarti munafik, tapi pintar dalam menyesuaikan diri di berbagai keadaan. Nah itu orang akan open mind atau apa yang bahasanya kerennya, akan terbuka dengan orang-orang model seperti itu, nggak kaku. Jadi nggak kaku. Yang Islam ini akan mudah terbesar, tersebar dengan seperti itu. Kalau Islam ini kaku, ya orang kafir
akhir yakin saja. Enggak hanya akhirat, di dunia saja bagi orang yang amalan sholihan laki perempuan pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Hanya saja kita mungkin sekarang belum merasakan kehidupan yang baik seperti itu, karena kita sudut pandangnya masih berbeda. Baik itu apa? Berkah. Sudah deh. Kalau katakan baik itu apa? Berkah. Berkah itu apa? Pokoknya mau apa-apa pun dimudahkan. Mau apa-apa dimudahkan. Tapi bukan berarti saya pengen uang 1 miliar malam ini. Oh nggak ada juga. Berarti saya bukan orang yang amal soleh. Belum tentu. Karena memang sunatullahnya kalau tiba-tiba kita duha dapat 100.000 baru turun. Oh biasanya sehari cuma dapat 100.000 mintanya satu. Iya, berarti kan sunatullahnya kurang. Walaupun Allah puasa, tapi sunatullah ini pun adalah puasanya Allah. Kita bersih-bersihkan kotor, kalau mandi bersih itu sunatullah. Jadi dimudahkan. Jadi apa dimudahkan? Kalaupun belum dapat, tandanya keputusan Allah itu yang paling baik. Pengen nikah lagi, kelihatannya baik pak, tapi masih satu saja amalnya. Katanya Allah kan menghendaki satu saja sering lupa mau kajian, apalagi ya kalau dapat langsung yang soleha, kalau yang soleha, dapat didik lagi, dapat harus terkenal dan sebagainya. Nggak sempat ke masjid pak. Masuk masjid malah yang sedih ya menaikkan. Nah menikah itu ya sudah sholawat, kemudian kita akan mengumumkan pemenang. Ini berdasarkan daripada nilai satu nilai dihargai 10 nilai. Satu soal dihargai 10 nilainya. Berarti kalau nilainya benar semua berapa? 320. 320. Nanti boleh maju 1, 2, 3, maju boleh. Yang disebut Pak Abidin, silakan maju. Mengumumkan kami. Pak Abidin, Pak Abidin, Pak Sutrisno, Pak Arianto. juara 1 ini. Silakan maju dulu Pak. 3 besar, mantap. Kameramennya dengan Pak Hasan. Ada kameramen. Saya live shoot. Nah ini Saya live shoot. live shoot ini. Saya live Pak shoot. Lurah. Kameramen. Pak Lurah langsung. Saya live shoot. Pak Lurah menyerahkan hadiah. Pak kepalanya nggak ada. Silakan maju Pak. Ayo Pak. Silakan maju. Wes masuk 3 besar ya Mas Abidin nih, mantap. Diam-diam bawa juga Mas Abidin. Juara 1. 3 besar loh. Berdiri Pak. Berdiri. Inilah kandidat lurah grup periode